Halo, perkenalkan nama saya Rizky Saipullah dengan NIM 6320111200031, mahasiswa program studi ilmu administrasi negara kelas sore semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nurtanio Bandung. Berikut adalah tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan strategi dengan dosen pengampu Bapak Asep R. Rukmana SOS MAP. Saya akan memaparkan secara singkat tentang pengambilan keputusan beresiko. Di sini saya membagi menjadi 6 penjelasan. Yang pertama yaitu resiko. Yang kedua yaitu manajemen resiko. Yang ketiga yaitu manfaat. Yang keempat tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen resiko. Yang kelima systematic risk dan unsystematic risk. Yang keenam alternatif keputusan dalam menghindari resiko. Masuk dalam penjelasan pertama yaitu definisi resiko. Menurut Siegel dan Shim dalam Fahmi 2013, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil, variasi dalam keuntungan, penjualan atau variabel keuangan lainnya. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Analisis resiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan resiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi. Sedangkan manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada. Dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Masuk dalam pembahasan kedua yaitu manajemen resiko. Keputusan. Pengambilan keputusan yang berisiko adalah dihasilkannya sebuah keputusan yang mengandung lebih dari suatu kemungkinan berdasarkan beberapa alternatif keputusan dan peluang. Masuk dalam pembahasan ketiga yaitu manfaat. Manajemen resiko. Yang pertama, perusahaan akan memiliki pijakan yang kuat dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, memberikan arah atau guidance bagi sebuah perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin akan timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Masuk dalam pembahasan keempat yaitu tahapan pelaksanaan manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk risiko. Yang ketiga, menetapkan ukuran-ukuran risiko. Yang keempat, menetapkan alternatif-alternatif. Yang kelima, menganalisis setiap alternatif. Yang keenam, memutuskan satu alternatif. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif yang dipilih. Yang kedelapan, mengontrol alternatif yang dipilih. Dan yang kesembilan yaitu mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Tipe-tipe resiko. Yang pertama, resiko murni, yang dikelompokkan lagi pada 3 tipe resiko, yaitu resiko aset fisik, resiko karyawan, resiko legal. Risiko spekulatif dikelompokkan menjadi 4 tipe resiko, yaitu resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Memasuki pembahasan yang kelima yaitu systematic risk, unsystematic risk, dan total risk. Pengertian systematic risk yaitu resiko yang tidak bisa didiversifikasikan, atau dengan kata lain resiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Pengertian unsystematic risk yaitu resiko yang tidak sistematik atau hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Dan total risk adalah penggabungan dari systematic risk dan unsystematic risk. Resiko itu pasti terjadi dan sulit untuk dihindari, sehingga bagi sebuah lembaga bisnis, misalnya perbankan, sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau mengatur resiko tersebut. Dasarnya, resiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 cara, yaitu yang pertama, memperkecil resiko. Yang kedua, mengalihkan resiko. Yang ketiga, mengontrol resiko. Dan yang keempat, pendanaan resiko. Masuk dalam pembahasan yang keenam yaitu alternatif keputusan dalam menghindari resiko. Untuk menghindari resiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif dalam mengambil keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah yang dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi. Berikut adalah gambar struktur organisasi manajemen risiko.
Permasalahan resiko tidak akan bisa dipetakan dan dicari solusinya jika setiap pihak saling tidak mau bekerja sama. Karena dengan kerjasama, setiap masalah akan lebih mudah dicari solusinya. Berikut adalah poin-poin tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Bentuk tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada poin yang pertama. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan menjamin resiko. Poin kedua, tercapainya imbal balik atau return yang optimal bagi pemegang saham. Poin ketiga, terlindungnya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar. Poin keempat, terlaksananya suksesi kepemimpinan yang war demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini. Poin pertama, rencana jangka panjang, strategi maupun rencana kerja dan anggaran tahunan. Poin kedua, kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala benturan-benturan kepentingan. Poin ketiga, kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan dan personilnya. Dan poin terakhir, struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah direksi yang dapat mendukung tercapainya visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Untuk penjelasan manajemen perusahaan, yaitu mereka yang bekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengelola dan mengatur perusahaan dengan menggunakan ilmu dan seni mereka dengan tujuan mampu memuaskan kepentingan para stakeholder. Pengertian stakeholder adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hasil-hasil strategis yang diperoleh dan yang memiliki klaim-klaim yang dapat dipaksakan ke kinerja suatu perusahaan. Stakeholder tersebut bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, stakeholder, yaitu orang-orang yang dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan memiliki klaim atas kinerja perusahaan. Yang kedua, stakeholder pasar modal, pemegang saham atau shareholder, supplier utama modal atau misalnya bank. Yang ketiga, stakeholder pasar produk, para pelanggan premier seperti supplier, komunitas tuan rumah atau serikat buruh. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, stakeholder organisasi, yaitu para pegawai, para manajer, para non-manajer. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih sudah menonton.